Oke, bertemu lagi dalam channel Arya TBDS, di mana video atau konten yang akan saya buat pada pertemuan ini masih dengan video pembelajaran, yang dimana akan saya bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, khususnya pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Nah, sebelum saya lanjut ke pokok bahasanya, izinkanlah saya mengucapkan salam Umat Hindu, Om Swastiastu. Oke, untuk kalian yang menonton video ini, ada pun beberapa pokok bahasan yang ingin saya bahas ini adalah yang pertama mengenai memahami konsep persamaan linear satu variabel, yang kedua itu menyelesaikan persamaan menggunakan operasi hitung persamaan linear satu variabel. Yang berikutnya nomor 3 adalah menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Di mana dalam video pembelajaran tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini akan saya bagi menjadi 4 bagian video atau 4 part video. Jadi untuk video yang pertama itu pada bagian yang pertama saya akan membahas poin 1, lalu video bagian kedua poin 2, dan seterusnya poin 3 untuk video yang ketiga, dan poin 4 untuk video yang keempat. Oke, langsung saja yang pertama kita masuk pada video bagian yang pertama. Memahami konsep persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, ada baiknya kita mengenal konsep terlebih dahulu, memahami konsepnya. Kita akan sering bertemu dengan kalimat benar dan kalimat salah. Apa sebenarnya kalimat benar itu? Nah, sebagai contohnya adalah kalimat benar. Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dunia. Kita sepakati itu benar karena faktanya memang seperti itu. Lalu kalimat salahnya adalah, contohnya, sepak bola adalah salah satu olahraga yang hanya menggunakan kaki untuk bermain. Nah, tentu salah karena sepak bola itu bisa menggunakan tangan sebagai kiper, dan saat melakukan operan masuk atau throw in itu kita menggunakan tangan. Jadi tidak hanya menggunakan kaki saja. Maka itu kita nyatakan dengan salah karena tidak terbukti kebenarannya. Nah, jika dalam matematika kita lihat kalimat benar dan kalimat salah itu seperti apa? Nah, kalimat benar, bilangan asli apabila dikalikan dengan 2, maka hasilnya selalu bilangan genap. Nah, bilangan asli adalah bilangan yang berawal dari 1 dan seterusnya, atau kita sebut dengan bilangan bulat positif. 1 dikalikan 2, 2, genap ya. Lalu 2 dikalikan 2, 4, genap. 2 kali 3, 6, hasilnya genap juga, dan seterusnya pasti hasilnya genap. Maka terbukti kebenarannya. Kita katakan itu adalah sebagai kalimat benar. Yang berikutnya, kalimat salah. Contohnya adalah 4 merupakan salah satu bilangan prima. Apakah 4 merupakan salah satu bilangan prima? Tidak, karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan 4 bisa dibagi oleh 2, maka dia bukan bilangan prima. Maka kita katakan itu adalah sebagai kalimat salah. Itu tentang kalimat benar dan kalimat salah. Lalu kita masuk pada kalimat terbuka. Di sini ada 4 contoh kalimat. Yang pertama itulah A adalah faktor dari 4. Lalu nomor 2, 12 adalah kelipatan dari 3. Yang ketiga, 2 ditambah 7 kurang dari 7. 2 ditambah 9 kurang dari 7. Lalu yang keempat adalah X ditambah 7 sama dengan 15. Kita lihat pembuktiannya. Wah, ternyata kalimat nomor 1 dan nomor 4 itu merupakan kalimat terbuka. Sedangkan kalimat nomor 2 itu merupakan adalah kalimat benar. Dan kalimat nomor 3 itu adalah kalimat salah. Kita lihat untuk yang kalimat benar terlebih dahulu. 12 adalah kelipatan dari 3. Ya, betul. Karena 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Maka dia benar kelipatan dari 3. 12 adalah kelipatan dari 3. Maka kita nyatakan dia dengan kalimat benar. Lalu nomor 3. 2 ditambah 9 kurang dari 7. Apakah benar? Kita lihat. 2 ditambah 9 adalah 11. 11 lebih kecil dari 7? Tidak tentunya. 11 malah lebih besar dari 7. Maka
kita nyatakan kalimat nomor 3 adalah kalimat salah. Jadi tidak terbukti kebenarannya. Lalu 1 dan kita masih menyisakan 1 dan 4. Kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Kita lihat. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa benar atau salah. Nah, di sini kita perhatikan. Contoh yang pertama, kalimat yang pertama itu adalah A adalah faktor dari 4. Nah, di sini A itu belum kita ketahui. Apakah A itu 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya. Jika dia 1, maka dia merupakan faktor dari 4. Jika dia 2, dia merupakan juga faktor dari 4. Jika dia 3, dia bukan faktor dari 4. Nah, maka dapat kita katakan bahwa kalimat yang nomor 1 itu adalah kalimat terbuka karena kita belum tahu kebenarannya dan dia juga memuat variabel. Lalu soal nomor 4, X ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kita belum tahu berapa nilai X itu. Jika kita misalnya ganti X itu dengan 5, maka 5 tambah 7 sama dengan 15, tidak. 5 tambah 7 adalah 5 tambah 7 adalah 12. Maka tidak, hasilnya 15. Jika kita ganti X itu dengan 8, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Ya, betul. Nah, maka dari itu kalimat 1 dan kalimat 4 adalah kalimat terbuka karena memuat variabel dan belum diketahui kebenarannya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam penyelesaian kalimat terbuka, di mana definisinya adalah atau pengertiannya adalah pengganti variabel atau pengubah sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat benar. Dalam konteks ini adalah penyelesaian. Jika dia dikatakan penyelesaian apabila kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat benar. Contohnya, X ditambah 6 sama dengan 25. Nah, pengganti dari X yang benar adalah 19. Kita coba masukkan. Kita ganti X dengan 19. 19 ditambah 6 sama dengan 25. Apakah betul? Ya, betul. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 19. Tentunya dengan catatan di sini. Jika tidak ada pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, maka kalimat terbuka tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Contohnya misalkan pada contoh yang di atas, kita lihat bahwa misalkan X-nya itu kita ganti dengan 5. 5 ditambah 6 sama dengan 11, bukan 25. Maka dapat kita katakan bahwa kalimat terbuka di atas tidak mempunyai penyelesaian. Nah, seperti itu. Dan berikutnya kita masuk. Nah, sekarang kita masuk dalam persamaan linear satu variabel. Nah, kita akan bagi dia menjadi 3 ruas. Persamaan, apa itu persamaan? Persamaan merupakan kalimat-kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Nah, sesuai dengan namanya, kata dasarnya sama, persamaan. Lalu linear. Linear itulah setiap variabel dalam persamaan berpangkat 1. Jadi pangkat dalam variabel itu adalah berpangkat 1, bukan berpangkat 2 ataupun berpangkat 3. Dan yang ketiga, satu variabel hanya memiliki satu variabel dalam setiap persamaannya. Contohnya seperti X, 1XY, atau dan lainnya. Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya adalah X ditambah 8 sama dengan 15. Lalu 3Y dikurang 7 sama dengan 20. Lalu A per 5 ditambah 9 sama dengan 12. 6P dikurangi 8 sama dengan 4P tambah 2. Semua keempat contoh ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka dia termasuk dalam persamaan. Lalu keempat contoh ini variabelnya berpangkat 1. Ya, X berpangkat 1, Y berpangkat 1, A-nya berpangkat 1, dan P-nya berpangkat 1. Maka dia dikatakan linear. Jika dia berpangkat 2, maka dikatakan kuadrat. Maka dia tidak masuk dalam linear. Lalu satu variabel. Nah, di sini variabelnya yang pertama variabel cuma X, lalu yang kedua variabelnya hanya Y. Yang ketiga variabelnya hanya A, dan yang keempat variabelnya hanyalah P. Maka keempat contoh ini merupakan persamaan linear satu variabel.
Dimana jika kita jabarkan dengan kalimat, maka contoh soal yang pertama menjadi, nah contoh kalimatnya adalah 15 merupakan hasil penjumlahan dari X dengan 8. 15 merupakan hasil penjumlahan dari X dengan 8. Lalu yang soal nomor 2, contoh kalimatnya adalah 7 mengurangkan 3Y sama dengan 20. 7 mengurangkan 3Y sama dengan 20. Lalu yang ketiga, contoh kalimatnya adalah A dibagi oleh 5 dijumlahkan dengan 9 adalah 12. Lalu contoh kalimat untuk yang nomor 4 itu adalah 6P dikurangkan oleh 8 sama hasilnya dengan jumlah dari 4P dan 2. Jadi 6P dikurangi 8 sama dengan hasilnya 4P ditambah 2. Jadi itu contoh kalimatnya, bisa kalian pahami. Yang berikutnya, kita masuk lebih dalam lagi ya, tentang menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi. Nah, kalau ingat kata substitusi atau mengganti, kita mengganti variabelnya dengan bilangan. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X dikurangi 1 sama dengan 5. Jika di mana X adalah variabel pada bilangan asli. Sebelumnya, yang perlu kalian ketahui bahwa bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya ke arah kanan. Atau bisa kita katakan dengan bilangan bulat positif. Nah, untuk penyelesaiannya, karena di sini tidak diterangkan X itu berapa, dia hanya mengatakan X adalah bilangan asli, maka kita mulai dengan misalkan X sama dengan 1. Jika kita masukkan ke dalam persamaannya, kita ganti X dengan 1, maka 2 kali 1 dikurangi 1, apakah hasilnya 5? Tidak, hasilnya adalah 2 dikurangi 1 adalah 1. Maka hasilnya bukanlah 5. Lalu kita coba lagi dengan bilangan asli yang lainnya, 2. Kita misalkan X sama dengan 2. Maka 2 dikali 2 dikurangi 1. Apakah hasil 5? Tidak. Nah, karena 4 dikurangi 1 adalah hasilnya 3. Maka hasilnya bukan 5. Yang ketiga, coba untuk X sama dengan 3. Maka kita masukkan 2 dikali 3 dikurangi 1. Apakah hasilnya 5? Ya, benar. Karena 2 kali 3 adalah 6, dikurangi 1, hasilnya adalah 5. Maka, untuk X sama dengan 3 merupakan kalimat yang benar. Kita coba lagi sekali. Apakah X merupakan himpunan penyelesaian dari 2X min 1? Kita ganti X-nya dengan 4. 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 adalah 8. 8 dikurangi 1 adalah 7. Bukan 5 hasilnya, maka yang merupakan kalimat salah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan 2X dikurangi 1 sama dengan 5 adalah X-nya sama dengan 3. Oke, sampai di situ dulu pembahasan saya tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa kalian tuliskan dalam kolom komentar. Nah, untuk mengakhiri video ini, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampai bertemu lagi dalam video bagian kedua. Terima kasih.